Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Selesai debat Capres pada Minggu 7 Januari lalu, hubungan antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedikit memanas. Hal ini bermula dari Anies yang menyinggung soal luas lahan yang dimiliki oleh Prabowo dalam debat. Dalam debat tersebut, Anies menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 340 hektar yang kemudian diralatnya menjadi 340.000 hektar. Prabowo pun sempat membantah data yang disampaikan oleh Anies tersebut. Kemudian dalam orasinya dalam konsolidasi di Gor Remaja Pekanbaru Riau, Selasa 9 Januari, Prabowo kembali mengungkit pernyataan Anies tersebut. Bahkan, Prabowo menyindir Anies menggunakan kata kasar. Prabowo menerangkan daripada lahan tersebut dikuasai asing, maka lebih baik ia yang mengelola. Ia pun berjanji akan menyerahkan ke negara bila dibutuhkan. Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa lahan hak guna usaha atau HGU yang dimilikinya bukan 340.000 hektar, melainkan mendekati 500.000 hektar. Prabowo kembali melontarkan sindirannya saat menghadiri acara silaturahmi nasional Jaringan Santri Indonesia di Palembang, Selasa 9 Januari. Saat menanggapi debat ketiga, ia menyebut ada rivalnya yang merasa hebat. Meski begitu, Prabowo enggan untuk mengungkapkannya. Lebih lanjut, Prabowo mengaku tidak gentar meski mendapat serangan saat debat terakhir. Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Goblok. Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Goblok. Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dalam acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru Selasa 9 Januari, Prabowo mengungkit kembali debat Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari lalu. Sebagaimana diketahui, Prabowo kerap mendapat serangan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak memusingkan dengan nilai 11 yang dilontarkan oleh Anies terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpinnya. Ia mengatakan sejak muda sudah mempertaruhkan nyawanya untuk Indonesia. Ketua Umum Gerindra ini lantas menyatakan sebagai anak Betawi dirinya memilih untuk tidak memikirkannya. Hal tersebut ia sampaikan menggunakan dialek khas Betawi. Adapun Anies memberikan angka rendah untuk Kemenhan selama dipimpin oleh Prabowo. Anies menilai kinerja Kemenhan tidak optimal karena banyak kebijakan yang dianggap belum memihak prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas. Bahkan Anies menyebut skor 5 yang diberikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terlalu tinggi. Kemarin saya dapat penilaian dari seorang, ya kalian tahulah siapa yang memberi penilaian kepada saya kan? Saya dikasih penilaian berapa itu? 5 sama 11. 11 dari 100. Jawaban seorang anak Betawi, kalau dari ente mah memang gue pikirin. Saya dari muda, saya pertaruhkan nyawa saya, naik gunung, turun gunung, masuk rawa, membela merah putih. Ya, dikasih nilai sekian, memang gue pikirin. Aku begini, aku ngomong dari hati aku. Tak pandai aku silat lidah. Tak pandai aku bohong-bohongan. Tak pandai aku omon-omon kosong. Kemarin saya dapat penilaian dari seorang
Umpatan yang diberikan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terhadap Anies Baswedan ditanggapi oleh Timnas Amin. Asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait dalam keterangan pada Selasa 9 Januari menilai umpatan yang disampaikan oleh Prabowo untuk menilai dirinya sendiri. Menurut Jazilul, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Lebih lanjut, Jazilul menilai bahwa Prabowo sendiri yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ditanya lebih lanjut soal etis atau tidaknya seorang capres menyampaikan umpatan, Jazilul mengatakan bahwa ada pihak yang sudah tidak lagi memperdulikan etik. Meski begitu, Jazilul enggan untuk berbicara lebih jauh mengenai dinamika tersebut. Ia pun menyerahkan penilaian kepada masyarakat sebagai pihak yang memilih dalam Pilpres mendatang. Hal yang sama juga disampaikan oleh head coach Timnas Amin, Ahmad Ali. Ali memilih enggan menanggapi lebih jauh dan menyerahkan penilaian pada masyarakat. Adapun umpatan yang disampaikan oleh Prabowo ini disampaikan saat menghadiri acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru Selasa 9 Januari. Prabowo mulanya mengungkit pernyataan Anies soal luas kepemilikan lahan miliknya. Ia kemudian menyindir Anies menggunakan kata kasar. Prabowo menerangkan daripada lahan tersebut dikuasai asing, maka lebih baik ia yang mengelola. Ia pun berjanji akan menyerahkan ke negara bila dibutuhkan. Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa lahan hak guna usaha atau HGU yang dimilikinya bukan 340.000 hektar, melainkan mendekati 500.000 hektar. Pak Ali, soal isu terkini Pak Ali. Ini kubu 02 Pak Prabowo mengatakan kemarin yang menyinggung soal lahan ini apakah pintar atau goblok gitu katanya. Nah, itu juga ada kata-kata tolol gitu yang kemudian kalau kita lihat ini sepertinya menyerangnya ke Mas Anies Baswedan. Ini tanggapannya seperti apa Pak Ali? Saya belum menanggapi itu karena saya pikir berdiri terbaik rakyat. Oke? Terkait Bawaslu, gimana Pak aduan ke Bawaslu? Ada aduan Pak Anies terkait tanah. Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu. Biarkan Bawaslu. Kita percaya Bawaslu punya integritas, bahwa mereka sadar betul bahwa mereka ditunjuk mewakili negara untuk mengawasi proses pemilu ini, dan isu tentang tanah itu saya pikir itu. Pak Ali, soal isu terkini Pak. Butut salah menyebut luas lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini dilaporkan ke Bawaslu RI. Laporan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa dalam konferensi pers pada Selasa 9 Januari mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Anies juga pernah diungkap oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan Jokowi itu pun bahkan ada jejak digitalnya bahkan belum dibantah. Lebih lanjut, Hamdan mengatakan tim hukum Amin belum memikirkan langkah selanjutnya guna merespons laporan tersebut. Pasalnya semua tim kini sedang fokus memenangkan Amin di Pilpres 2024. Sementara itu, head coach Timnas Amin Ahmad Ali menyerahkan proses penanganan ke Bawaslu RI. Ali meyakini bahwa Bawaslu memiliki integritas dalam menangani proses pelaporan. Pak Ali, soal isu terkini Pak Ali. Ini kubu 02 Pak Prabowo mengatakan kemarin yang menyinggung soal lahan ini apakah pintar atau goblok gitu katanya. Nah, itu juga ada kata-kata. Silakan Bro. Iya, pertama perlu kami sampaikan bahwa kami tidak perlu merespon balik apa disampaikan oleh Pak Prabowo. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam debat kemarin adalah menyangkut masalah-masalah kenegaraan, masalah visi dan misi, serta masalah kepemimpinan. Jadi tidak ada yang keluar dari situ, dan saya kira rakyat dan para pemilih perlu mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya pandangan masing-masing pasangan calon terhadap suatu persoalan kenegaraan, termasuk
masalah-masalah etika itu bukan persoalan personal, tapi persoalan kenegaraan yang tidak bisa didiskusikan di ruang tertutup karena menyangkut bangsa dan negara dan calon Pilpres 01 Pak Anies pada debat kemarin. Apapun penilaiannya kita serahkan pada para pemilih. Tapi tujuannya baik adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada para akan dipilih. Hanya dalam konteks itu. Tidak ada yang tutup-tutupi masalah kenegaraan. Karena itu sampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Saya belum pernah menemukan itu dibantah dan kami belum pernah menemukan dibantah. Dalam dunia informasi suatu berita. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.